Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, Anggur Santoso, dosen pengampu mata kuliah Desain Komunikasi Visual. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan di pertemuan kelima. Kita masuk materi tentang teori komunikasi visual. Ya, tentang teori komunikasi visual ini ada banyak, tapi kita coba mencari teori-teori yang cukup signifikan, ya. Di antara komunikasi visual ini, di antara nanti ada sensasi dan persepsi. Oke, baiklah teman-teman, kita mulai perkuliahan kita. Ini ada mata kuliah tentang teori komunikasi visual. Ya, komunikasi visual ini memiliki beberapa teori yang dapat digunakan sebagai patokan atau sebagai menjalankan fungsinya teori sensual dan persepsi. Ya, sensual dan persepsual. Sensasi dan persepsi visual ini untuk memahami, ya, pendekatan komunikasi visual. Jadi Anda harus mengetahui dulu nih tentang sensasi visual dan persepsi. Ya, sensasi visual merupakan rangsangan dari luar, ya, sensasi dari luar masuk ke panca indera kita, kemudian diolah oleh otak kita, oleh saraf kita, kemudian baru memunculkan namanya persepsi. Persepsi itu lebih kepada yang namanya respon kita, ya, persepsi adalah respon kita. Nah, ini jadi rangsangan-rangsangan yang visual tadi, sensasinya itu yang kita terima itu nanti munculnya ke persepsi. Persepsi itu macam-macam. Persepsi itu nanti dipengaruhi berbagai macam. Dipengaruhi oleh salah satunya adalah pengalaman kita, ya. Pengalaman kita, kalau misalnya kita mengetahui sensasi asin gitu kan, langsung persepsi kita adalah ini kayak garam gitu kan, ya, ada garamnya gitu kan misalnya. Nah, ini tergantung nanti pengalaman kita, atau asin misalnya air laut misalnya gitu. Tergantung nanti persepsi kita mengarahkan pada pengalaman-pengalaman kita dalam mencoba atau punya referensi yang lain-lain. Nah, dari dalam konteks desain komunikasi visual tentunya ini kita menggunakan ada teorinya, teori sensual itu dari Gestalt. Seperti di awal pertemuan saya pernah menyinggung tentang Gestalt, kemudian semiotik, kemudian ada juga kognitif gitu kan. Nah, ini Gestalt merupakan teori yang umum digunakan untuk menganalisis sebuah desain, bentuk, maupun perilaku juga bisa, ya. Karena orang-orang psikologi menggunakan teori Gestalt juga untuk mengetahui sensasi yang dilihat dan perilaku yang dilihat, dinilai itu apa. Ya, kecenderungannya gitu kan. Karena kita kalau Anda pernah mengikuti tes psikotes gitu kan di dunia kerja nanti, itu salah satunya menggunakan pendekatan teori Gestalt untuk menilai emosional, perilaku, sikap, dinilai dari pendekatan teori Gestalt. Nah, teori Gestalt ini dipakai untuk desain cabang seni rupa karena banyak menjelaskan berbagai persepsi visual dalam bentuk, ya. Ada kedekatan posisi, ya. Kedekatan posisi itu proximity. Ya, proximity itu ada jarak, ya. Ada posisi-posisi yang memang bisa dilihat kalau dalam bentuk desain itu mempengaruhi persepsi loh. Antara jarak yang rapet sama yang agak renggang itu persepsinya udah berbeda. Ya, Anda ngelihat kalau misalnya iklan tertentu, ya, tulisannya rapet gitu kan. Lalu ada iklan-iklan yang tulisannya kecil-kecil dan spasinya tuh jarang-jarang. Juga ada juga. Nah, itu tergantung persepsi masing-masing. Dia mau mengarahkan si audiensnya itu mengharapkan persepsinya seperti apa. Ya, itu sangat pengaruh. Kemudian ada kesamaan bentuk, ya. Similarity, ya, kesamaan bentuk. Nah, jadi objek ini bisa kita lihat ada kesamaan bentuk, ya, dari hal-hal yang desainnya itu.
Nah, ini juga merupakan bisa mempengaruhi persepsi juga. Ya, kok sama gitu kan bentuknya. Kemudian nih efeknya apa sih kalau misalnya kita pakai yang sama ini? Jadi bisa tuh pakai efeknya similarity atau pakainya yang proximity, yang ada berjaraknya itu. Ya, kemudian ada juga bentuk-bentuk yang tertutup, ya. Bentuk tertutup, ya. Biasanya bentuk tertutup itu ya digunakan juga untuk kita melihat sebuah pesan, ya. Ada pesan di situ. Bisa seperti yang ada closure gitu. Pesannya itu bisa dilihat bahwa ternyata ada segi 4 di tengah-tengah di antara lingkaran 4 itu. Nah, ini kan ada hal-hal yang menarik ya, yang bisa di makna yang tersembunyi dari sebuah bentuk gitu kan. Nanti ada contoh-contohnya. Lalu ada kesinambungan pola gitu kan, continuity ya. Warna merah, ntar berikutnya itu nanti hurufnya atau bawahnya lagi merah lagi, terus ada kesinambungan. Seperti kita kalau melihat desain corporate identity itu ada kesinambungannya tuh. Hijau, nanti fontnya hijau atau fontnya dipakai Helvetica terus, pakai Helvetica kesinambungan terus gitu kan. Atau ada unsur-unsur yang memang menyatukan gitu. Nanti kita coba saya kasih ya contohnya supaya Anda memahami. Tapi nanti juga kita ada simulasinya juga gitu kan, karena ini harus disimulasikan yang namanya desain komunikasi visual itu, sehingga kita tahu merasakan. Karena outputnya ini juga kita harus tahu juga, output dari desain komunikasi visual ini kita bisa mengimplementasikan salah satu contoh-contoh dari teori-teorinya ini gitu kan. Kemudian ada juga kesamaan arah gerak ya sama ya, tadi ada simetris ya, ada arah gerak yang ada tadi continuity dan lain-lain itu menjadi bagian yang bisa mempengaruhi sensasi. Kemudian kesamaan bentuk ini, nah ini contohnya ya, kesamaan bentuk ini bisa dilihat dari beberapa logo di sini, kesamaan bentuk ya. Ada yang kedekatan posisi juga begitu ya, bisa dilihat juga beberapa contohnya gitu kan. Misalnya otak memberikan Anda membentuk paling sederhana misalnya supaya ada similarity itu seperti contoh Renault gitu kan ada sama bentuknya sepertinya ya logonya ini. Kemudian kedekatan posisi proximity ya, misalnya ada jaraknya atau ada hal-hal yang mengelompokkan yang berjarak gitu atau yang rapat-rapat juga itu bisa menjadi menjadi pendekatan sensasi juga. Kesinambungan pola, penutupan bentuk, arah gerak gitu kan. Nah, ini ada contoh-contoh dari aplikasi dari logo. Ya, kalau di Carrefour misalnya itu ada lambang C di tengah-tengahnya. Nah, itu kan bentuk yang menutup gitu kan, bentuk yang menutup ya. Kalau kita orang awam mungkin nggak jelas yang lihatnya ini apa sih kayak tanda panah gitu, ternyata ada C di tengah-tengahnya. Sama seperti dengan BNI 46-nya itu. Ada 46 di tengah-tengah itu. Lalu Manchester 1824 juga gitu. Ya, ada East 1824 sejak ya. Nah, ini ada macam-macam. Mode-mode nanti Anda bisa cari contoh-contohnya, lalu Anda sesuaikan dengan teori Gestalt. Yang mana itu teori Gestalt yang digunakan dalam misalnya bentuk-bentuk komunikasi visual dalam brand atau apa. Lalu Gestalt dan komunikasi visual, teori Gestalt terhadap persepsi visual adalah perhatian terhadap bentuk-bentuk yang menyusun konten sebuah gambar. Ya, pendekatan ini juga mengajarkan seniman grafis ini ya, untuk memusatkan perhatian pada unsur tertentu dengan bermain melawan prinsip-prinsip Gestalt. Nah, ini contoh dari sebuah iklan gitu kan, iklan yang memiliki atau menggunakan prinsip-prinsip Gestalt ini gitu kan. Ya, ada hal-hal yang titik fokusnya yang unik ya. Dia bisa menggunakan yang namanya penutup ya, atau menggunakan kedekatan posisi, kesamaan bentuk, atau kesinambungan pola gitu kan, atau kesamaan arah gerak misalnya. Nah, ini bisa digunakan dalam implementasi dalam sebuah iklan
atau model-model desain komunikasi, ya. Jadi Anda bisa pakai nih contoh logo perusahaan atau merek dagang, ya, bisa Anda gunakan. Ini contoh lebih kepada yang namanya iklan luar ruang gitu kan. Jadi dia membersihkan itu, saking bersihnya itu dia masuk ini semacam seperti dalamnya pori-pori, ya gitu kan. Nah ini kan bermain di sensasi, sensasi akhirnya muncul persepsi. Wah, persepsinya bahwa pori-pori kita dibersihkan tuh seperti kayak begini gitu, dipersepsikan gitu kan. Nah nanti itu tergantung nanti persepsi kita nyampe nggak ke situ, ya, atau kita bilang ini apaan sih gitu kan, atau kita nggak paham gitu kan. Nah ini tergantung nanti bagaimana persepsi ini ditujukan ke audiens yang tepat gitu kan. Kalau anak-anak nggak mengerti, ya, kalau ditujukan kepada anak-anak atau orang tua. Ini biasanya pons ini untuk anak muda yang sekiranya mereka memahami lah bentuk-bentuk komunikasi visual gitu, ya. Kemudian ada contoh lagi misalnya Toblerone gitu kan. Ada kata-kata di tengah-tengahnya itu ada bear gitu kan. Berne gitu kan. Saya juga baru tahu nih. Ada berne di tengah-tengahnya Toblerone. Ya, ada beruang gitu kan. Lalu cat people. Ini seolah-olah kayak dasi, ya, padahal ini sebenarnya ada siluetnya kucing, ya. Karena diperkuat dengan cat people gitu kan. Ya, kemudian ada FedEx, ya, sama seperti Carrefour tadi, ada tanda panah ke kanan. Kemudian ada Fathers and Fur pet store. Ini ada kalau Anda lihatnya ada dua binatang di sini, ya. Ada yang lihat nggak dua binatang di Father and Fur? Ada anjing, ada juga burung, ya. Kalau kita lihat perhatikannya seksama, ya. Nah ini hanya orang-orang yang bisa melihat itu, yang sensasi dan persepsi itu udah disiapkan. Oh, ini ada sesuatu yang tersembunyi di situ yang kalau kita perhatikan, oh ternyata ada maknanya gitu kan. Jadi nggak sembarangan bikin logo, sembarangan bikin desain visualnya gitu kan. Ada hal tertentu. Nah inilah bagaimana kita melihat teori komunikasi visual ini diaplikasikan untuk berbagai bentuk-bentuk komunikasi visual. Terutama ini salah satunya adalah logo, ya. Jadi Gestalt ini digunakan khususnya untuk memancing sensasi, untuk menimbulkan sensasi sehingga diharapkan muncullah persepsi. Persepsi itu nanti diterjemahkan lagi dalam bentuk-bentuk yang mungkin persepsinya itu kan tergantung nanti beda-beda, ya, persepsinya. Tapi nanti ada simbol-simbol yang mengarahkan persepsi itu sendiri. Makanya di setiap pembuatan logo bisa ada penjelasan tentang latar belakang logonya. Sehingga orang-orang tuh yang melihat logo ini bisa diarahkan. Ya, bisa diarahkan, oh ternyata BNI 46 itu tengah-tengah ada BNI gitu kan. Ada kotak, ada apa, nanti ada penjelasan untuk kenapa kotak, kenapa nggak bulat gitu kan, kenapa hijau, kenapa orange gitu kan, nanti ada tuh penjelasannya tuh. Nah itu nanti menjadi sesuatu ilmu pengetahuan yang memang kita harus kuasai untuk membuat sebuah desain komunikasi visual. Nah berikutnya nanti kita bicara tentang yang namanya semiotika. Nah itu di dalam semiotika itu dipelajari oleh semua disiplin ilmu. Bukan hanya desain komunikasi visual, ya, arsitektur, kedokteran, ilmu alam, komunikasi, untuk melihat tanda-tanda gitu kan. Ilmu alam juga gitu loh. BMKG gitu kan, yang meramalkan cuaca gitu, itu harus bisa melihat tanda-tanda itu dari sisi semiotik. Ya, ada misalnya awannya gelap, atau awan atau debunya itu ketebalannya misalnya 2 cm, oh ini menandakan bahwa ini mau erupsi nih, atau ini belum, masih tingkatannya masih normal misalnya. Nah itu bisa membaca tanda-tanda seperti itu, ya. Termasuk ya matematik juga gitu, ada tanda tambah, ada tanda bagi, ada tanda bintang gitu kan, itu memiliki makna macam-macam, akar, kuadrat dan lain-lain, itu memiliki makna. Makanya digunakan yang namanya komunikasi visual ini dalam konteks teorinya adalah
semiotik. Nanti lebih menarik lagi kalau kita bicara tentang semiotik. Nanti saya sampaikan di pertemuan berikutnya tentang teori semiotik yang nanti bisa diimplementasikan untuk Anda dalam mengembangkan produk-produk desain komunikasi visual. Demikian dari saya, materi. Terima kasih, sampai ketemu di kuliah berikutnya. Assalamualaikum. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like